penyajiannya sendiri sebenarnya kita juga nggak menghilangkan kekhasan tradisionalnya tukang gorengan yang ada di Indonesia kan. Biasanya kalau kita tukang gorengan kan ada pakai kertas ijazah, ada kertas ujian gitu kan. Kita bikin tetap pakai kertas, tapi buat kertas gitu. Tapi kertasnya memang apa namanya bisa di recycle lah, masih go green lah, masih eco friendly lah. Jadi tetap pakai bungkus kertas, tapi penyajiannya itu langsung kalau kata tukang tahu bulat tuh goreng dadakan. Nah, kita benar-benar goreng dadakan, langsung kita masukin ke bungkusan, kita kasih. Kan kalau gorengan umumnya dia masak dulu, dia tunggu customer. Kita nggak buat begitu, takutnya karena nanti rasa dari gorengan itu hilang. Gitu. Penyajiannya kurang lebih sama, cuman kita lebih fokus terhadap bagaimana kita menyajikan sama customer itu merasakan makanannya fresh dan nggak hilang rasanya kalau itu gitu. Jualnya satuan, satu gorengan itu 15.000. Nah, 15.000 itu bisa kalau tahu itu bisa dapat 6 potong kan. Nah, risol juga bisa 6 potong, tapi ada beberapa paket juga, ada yang paket all in gitu. Risol, cireng, bakwan, tahu itu ada paketnya 25.000, ada paket yang sekian gitu. Jadi macam-macam. Jadi ada variasi pilihannya, tapi ya kalau diibaratkan per porsi itu ya per item itu 15.000. Bakwan satuan, tapi kalau mau di mix itu ada paket yang lain gitu. Paketnya ya nggak lebih mahal sih, ada 20.000 gitu kan, dapat dua item, cuman jumlah banyak potongannya beda gitu aja dari situ. Menurut saya kelebihannya itu kalau menurut saya ngelihat pasar gorengan sekarang ini sudah semakin bukannya tinggal ya, semakin sepi ya. Karena kalau kita bicara luar lingkup Bogor aja gitu ya, gorengan yang terkenal di mana sih? Gorengan air mancur gitu, gorengan ini gitu, kita tahu gitu kan. Tapi bagaimana dari produktivitas penjualan dia? Ya kita bisa lihat stagnan kan gitu. Nah, kalau saya lihat dengan gorengan premium yang dibikin kekhasan modern sekarang, zaman now, dan pasarnya juga banyaknya anak-anak zaman now lah katakanlah kayak gitu, yang kita ini udah didatangi budaya-budaya makanan dari luar, dari Korea, Taiwan segala macam. Ya saya maunya kita bersaing di situ dengan memuncul gorengan, bahwa kita juga punya loh makanan yang kita bisa saing dengan makanan-makanan luar, dan nggak kalah enak, nggak kalah kualitasnya, nggak kalah higienisnya, nggak kalah. Ya istilahnya dengan saya milih gorengan ini karena saya yakin kekhasan tradisional gorengan ini bisa membawa Indonesia, atau setidaknya makanan-makanan yang jajanan pasar ini bisa bersaing dengan makanan-makanan yang kalau kata orang di sana itu, karena ada bilang Taiwan street food gitu kan, Korean street food, ya sama aja, kita juga begitu, tapi kita juga harus bersaing kan. Kadang sekarang orang berpikir Korean street food sama Indonesian street food kelasnya beda. Saya pengen bikin supaya kelasnya sama, begitu sih. Untuk satu booth itu karyawan 3. Itu untuk kasir, untuk tukang gorengnya, sama dia yang bantu-bantu lah. Nah, kita untuk tukang gorengnya ini kita training dulu sebelum tukang gorengnya. Bagaimana dia bisa, kan kita beli tahu sendiri, sayur sendiri. Bagaimana dia harus tahu yang memang betul-betul sesuai SOP kita. Bagaimana sayur-sayur yang harus sesuai SOP kita gitu. Tapi kalau cireng sama risolnya memang udah frozen food gitu kan. Jadi yang kita jaga itu kurang lebih yang harus kita jaga itu di tahu dan di bakwannya tadi, di sayurnya itu. Nah, karyawan itu kita kasih training. Nah, kalaupun juga nanti setelah dia dari sini, dia punya ilmu sendiri gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Jadi sambil kita entrepreneurship juga kita membantu educated people dengan ya bagaimana membuat sebuah masakan tradisional naik kelas gitu. Kurang lebih gitu. Ya kalau bicara keahlian khusus ya kalian masak ya, kurang lebih ya. Masak-masak yang bisa motong bawang, bisa motong sayur. Tapi kalau misalnya tukang komputer tiba-tiba bilang masakan nggak mungkin gitu ya. Yang minimal ya keahlian khususnya ya tata boga lah ya, bisa masak standar aja. Jadi pada umumnya ibu-ibu juga bisa sebenarnya kalau memang punya niat buka ini lagi ya luar biasa sih sebenarnya. Malah menurut saya juga bisa membantu ekonomi masyarakat gitulah. UMKM kita bisa dibangun dengan bikin gorengan ini gitu. Karena kalau misalnya kita mau bikin franchise Korean food atau Taiwan food kan mahal ya. Nah ini nggak terlalu mahal, insya Allah menjanjikan dan bisa bersaing dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini juga berkah juga alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya rencana saya sendiri sih udah cukup lama juga nih buka gorengan ini. Cuman karena banyak hal akhirnya bisa ya dibuka ya hari ini gitu kan. Mendekati bulan puasa gitu. Nah saya pikir
juga kita punya target bagaimana bulan puasa ini kita BEP, break even point, kita balik modal gitu. Karena saya taksir gitu ya, dengan crowd yang ada itu orang cari takjil, apalagi kan di sini Jalan Pandu ini cukup menjadi apa ya, lalu lintas orang banyak ya. Ya insya Allah gorengan ini kita punya apa ya, cara-cara sendiri lah bagaimana bisa menarik customer untuk beli dan menjadikan gorengan kita ini takjil buat buka puasa mereka. Modal pertamanya sekitar aja ya, range-nya itu 20-30 juta. Itu udah all in ya, udah sama booth, sudah sama lisensi, sudah sama gaji karyawan per hari, segala macam. Dan cukup murah juga dibandingin sama kita mau franchise misalnya salah satu brand dari Korea gitu, salah satu brand dari Taiwan, itu bisa ratusan juta. Tapi ya kalau ya kita bisa, saya pribadi bisa bilang kita bisa adu rasanya gitu. Kita nggak akan kalah saing gitu. Harapan kedepannya sih jujur aja, kalau bicara luas, saya ini terpanggil ya, katakanlah seperti itu, bahwa banyak kalangan pemuda zaman sekarang ya, khususnya ya generasi saya dan ke bawah saya, itu banyak yang nggak mau berentrepreneurship gitu loh, nggak mau dagang gitu bahasanya. Padahal kalau kita bisa bicara sejarah, VOC datang ke Indonesia itu adalah sebuah perusahaan dagang yang menjual rempah-rempah kita ke sana gitu. Nah saya sih ambil ide itu, bagaimana kalau kita pemuda-pemuda ini kita berdagang bersama, kita entrepreneur bersama, kita bikin UMKM bersama, kita bangun negara kita dengan kita berdagang gitu. Kita jadi kaya dulu gitu. Kalau kita kaya, ya insya Allah negara bisa terbantu gitu. Tapi kalau kapitalis pemilik modal ini, pedagang ini bukan kita, ya selama kapanpun kita bakal tertindas gitu sih. Jadi semangat yang saya ingin sampaikan kepada pemuda lain, ayo kita buka usaha apapun itu, mulai dari apapun itu, jangan takut gagal, dan jadikan kita ini contoh bagi yang tua dan muda bahwa pemuda ini bisa bangun Indonesia dengan bersama-sama, khususnya melalui jalur UMKM. Itu sih kisah saya sih, harapannya. So broken, and I felt something was wrong.